Ya, selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai, pimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan, instan. Baik anak-anak, saya akan absensi dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak ada. Siapa? Angel. Oh, nihil. Berarti masuk semua. Jadi masuk semua ya anak-anak. Baik anak-anak. Pada saat kemarin kita pembagian rapor. Ya. Bagaimana hasilnya nak kemarin? Lumayan ya. Ada yang dimarahin nggak sama orang tua? Diomelin karena mungkin nilainya kurang atau bagaimana? Aman. Ada juga ya. Nah sekarang gini nak, ketika orang tua itu marah-marah, kalian pasti mengatakan diceramahin sama orang tua. Pokoknya setiap kali orang tua marah, dia mengatakan, wah itu lagi diceramahin sama orang tuanya. Atau mungkin kalau orang tua setiap hari kerjaannya marah mulu, kalian selalu bicara, setiap hari mama saya ceramah mulu. Nah kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu teks ceramah. Pada pembelajaran yang lalu ya, kita mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, silakan. Jadi langsung berdasarkan fakta ya, tentunya ya. Oke, anak-anak. Kali ini kita akan masuk pada materi tentang teks ceramah. Nanti di sini Bapak akan memberikan sebuah video, ya, video tentang ceramah. Kalian perhatikan, kalian simak, kemudian silahkan kalian tanggapi, ya, video yang akan Bapak tanyakan. Teman-teman dan Indonesia, saya yakin kalian pasti pernah mendengar kalimat yang berbunyi self-love is self-important. Nah, kebanyakan dari orang beragama self-love sangat bertentangan dengan konsep dari diri sendiri. Self-love atau menjual diri dan menghargai segala hal yang terkait dengan diri kita sendiri,
baik fisik, pikiran, mental, maupun hati. Sedangkan egois artinya kita bertindak di atas menciptakan bahwa kadar kesempurnaan kita bisa disebut cantik kalau kita putih. Nah, hal ini menyebabkan kita hanya selalu fokus pada kekurangan dan keterpurukan yang kita miliki, seolah-olah seperti menetap dalam diri kita. Teman-teman yang berikutnya, ditampilkan di sosial media yang tahu keburukan atau hal tersebut, pasti langsung membandingkan hal yang paling buruk dari diri kita dan kita lihat mulailah berperilaku ya, belajar memaafkan mulailah melakukan hal-hal yang kita gemari atau demikian hal yang dapat lebih bersikap positif terhadap hidup dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berbeda bagi kita. Terima kasih yang berkat sebelumnya. Om Shanti.
Ada yang ingin berpendapat tentang video itu? Ya, silakan. Lebih mengena begitu ya. Jadi nggak selamanya orang marah itu dibilang ceramah. Jadi lebih enak gitu ya. Mama kamu kayak itu gak kalau ceramah atau kalau marahin kamu? Nah. Terus yang lain ada? Yang Putri ini tadi tuh dia. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Karena kita membandingkan kalau orang lain lebih sempurna ketimbang kita. Kita merasa seperti apa? Deh, bisa. Dapat, silakan, Yoel. Dan menghargai segala hal yang terkait dengan diri kita sendiri, baik fisik, pikiran, mental maupun hati. Ya, baik. Terima kasih, Yoel. Itu pendapat dari Yoel tentang video tadi ya. Ada lagi? Ya, awalnya. Cuma saat saya perhatikan ada perbedaan dari tidak memaksakan kita sebagai Info. Yang kasih ya, yang lain. Yang Putri kok nggak ada ya? Padahal itu tadi diarahkannya kepada kebanyakan dari anak-anak Putri. Ya. Jangan pernah kita membandingkan orang lain dengan penampilan orang lain dengan kita. Jadilah diri kita itu yang ya. Kemudian kira-kira dari contoh tadi, yang video tadi, itu yang disampaikan, ada yang tahu? Terlalu cepat atau gimana videonya? Kurang apa kalian tidak begitu menyimak? Karena saya menyimak semua. Silahkan berpikir. Tadi kalau Gerard bilang, nanti kalau bisa mamanya kalau ngasih ceramah seperti itu ya. Berarti Gerard sudah tahu, nggak semuanya marah-marah itu dikatakan ceramah, hanya bahasa-bahasa kita aja ya. Ya Putri, ada? Nik, ayo dong, Monik ya. Bisa diterima dengan pendengarnya. Gimana Drill? Bener gak pendapatnya Monik? Ya bolehlah. Kita saling bertukar pikiran, kasih pendapat ya. Kalau memang pendapatnya ini salah ya bisa kita benarkan atau kita luruskan. Yang paling baik kita tambahkan juga nggak apa-apa. Gimana Drill dari pendapat tadi? Kita harus lebih bersyukur ya. Jadi apapun yang Tuhan kasih itu harus, itulah yang terbaik ya. Kita harus menjaga gitu ya. Jangan ngebanding-bandingin dengan yang lain. Ya. Apa artinya self love? Mencintai self love, mencintai diri sendiri. Contoh yang lain ada yang mau ngasih komentar? Yang Putri ada lagi? Dilihat dari tadi musiknya juga kayaknya sedih banget ya. Kalian baru sadar ya? Setelah dengar contoh tadi sadar gak?
kita tuh harus bagaimana. Kita nggak sadar kalau kita selama ini sering suka ngebanding-bandingin dengan yang lain. Kita tidak menyadari kalau kita sebenarnya sudah diberi oleh Tuhan dan kita harus bersyukur. Oke. Nah, kali ini materi kita adalah tentang teks ceramah. Ya. Saya tertarik dengan dari Gerard tadi, ternyata antara orang marah-marah dengan ceramah itu beda. Ya, terus tadi si Gerard juga mengatakan awalnya saya kira itu pidato, tetapi ternyata itu adalah sebuah ceramah karena dia tidak memaksakan pada pendengarnya ya. Oke, kita lanjut. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang teks ceramah. Oke, pembelajaran dari teks ceramah. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model PBS. Maka, itu peserta didik dapat memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca dengan baik. Yang nomor 2, peserta didik dapat menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, atau komunikatif selama proses pembelajaran dengan baik. Yang pertama, pengertian teks ceramah. Ada yang membantu saya baca? Jangan guru aja. Mungkin murid ada yang mau. Masih semangat kan? Walaupun udah siang masih ya. Ya, jangan sampai nggak semangat. Ada? Oke, Adrian. Ya, teks ceramah. Nah, di sini penceramah. Penceramah itu berarti orang yang berceramah. Biasanya ada orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ketika orang berceramah, itu juga sudah harus pasti menguasai bidangnya ya. Nggak mungkin orang asal sembarang dalam berceramah. Kalau memang dia menguasai di bidang agama, maka dia ketika dia berceramah menguasai di bidang agama. Selanjutnya, perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Sedangkan ceramah, ini materi kita nih ya, sedangkan ceramah bersifat lebih informasi atau isu tertentu yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Ya, di situ jelas ada perbedaan antara pidato, khotbah, dan ceramah. Selanjutnya, struktur teks ceramah. Di dalam teks ceramah itu ada strukturnya. Nah, ya, pembuka berisi pengenalan isu masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, isu argumen.
berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka. Yang terakhir, penutup atau penegasan kembali, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan di dalam ceramah. Kalau kita perhatikan struktur ceramah dengan struktur dari pidato hampir sama enggak? Lihat dari strukturnya. Di dalam pidato ada juga strukturnya, yaitu adanya pembuka, isi, dan penutup. Kalau di khotbah, langsung isi. Tapi biasanya khotbah pun juga ada ya, pasti diawali dengan pembuka dulu, penyampaian sebagai pengantar, isi, kemudian bagian penutup atau salam penutup kalau di khotbah ya. Lanjut, ciri-ciri dari teks ceramah. Nomor 1, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Nomor 2, bantuin. Nomor 2, siapa yang membaca? Valentinus ya? Valencius ya? Silakan Valen. Nomor 2, yang kencang Valen. Ya, disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Nomor 5, dibantu. Putri, ada? Oh ya, Manik. Dalam teks, ya. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video atau dalam daring ya. Lanjutnya, tadi ciri-ciri sudah. Langkah-langkah dalam menulis teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah ada 2. Secara umum dan juga secara khusus. Secara umum meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif atau hiburan. Sedangkan tujuan khusus yang merupakan rincian dari tujuan umum, tujuan ini meliputi kebahasan Indonesia untuk tujuan umum, pelajaran, untuk keahlian atau hobi, dan juga untuk tujuan umum biografi tokoh. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Oke, sudah cukup jelas materinya. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian membuat kelompok ya, dibagi secara berkelompok. Satu kelompoknya 5 ya. Ada yang 5, ada yang 4. Oke, baik. Setelah Bapak akan membagikan LKPD, yaitu tentang teks. Di sini ada teks ceramah. Kalian silakan berdiskusi kelompok, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas ini ya. Nanti setelah beres, silakan nanti per kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya. Bisa dipahami ya anak-anak? Saya? Ya, San? Oh. Yang tadi yang pelajaran yang kemarin, yang biologi gimana? Oh ya, begitu. Ya. Langsung ke depan belakang biar cepat ya. Oke, silakan membuat kelompok. Kira kelompok 1 ya. Yang di belakang kelompok 2. Yoel kelompok 3.
Adrian 4. 5. Oke. Itu mana? Kelompok 2. Joel kelompok 3. Yang belakang siapa namanya? Ya, Delon. Silakan kalian kerjakan. Jawabannya ada di belakang kertas putih itu ya. Dibaca dulu teksnya nah ya. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan handphone atau tidak, Bang? Boleh. Boleh, boleh. Anak-anak untuk mencari jawabannya bisa juga menggunakan handphone ya. Ada kesulitan? Masih aman? Ya. Berarti semalam pada sibuk nonton bola ya? Hah? Gak suka? Indonesia, Vietnam. Biasanya pikir anak-anak sekolah, apalagi sekarang kan hari pertama masuk ya, kebanyakan pada terlambat. Aman? Ada masalah? Udah mengerti semua? Ada ajakan. Kalau ini ada, di sini ada kan? Ada, dia kayak mengajak kita untuk menggunakan bahasa itu, tapi seolah-olah ya, ada lagi nih Pak, di sisi lain tidak kan ngajak kita untuk mengikuti, tapi ceramah juga persuasif. Oke.
yang abu-abu. Ya. Ya. Apa, Yoel? Oh ya, silakan. Haus ya? Oh. Yang mau izin minum silakan, mau minum. Ya. Semua satu kelompok menjawab semua nomor. Ya tentu nanti ada bagian yang berbeda pendapatnya. Mau ke toilet silakan. Masa mau ke toilet nggak boleh ya? Pasti boleh. Ya. Gimana ini teh? Lemes? Masih semangat ya? Ini kerjakan 1 sampai 5 nanti. Ya. Bisa? Aman? Cari aman katanya. Ini putranya cuma 1. Ya. Anak-anak terutama di pertanyaan nomor 2, pesan apa yang akan disampaikan? Itu tidak ada yang sama mungkin ya. Setiap kelompok punya pendapat yang berbeda. Aman, Rio? Kelompok ini gimana? Aman? Lancar? Oke, yang nomor 2, kita punya pemahaman yang berbeda dengan kelompok yang lain pasti. Ya, punya perspektif yang masing-masing. Nomor 1 jelasin alfanya dulu ya. Iya. Alfanya dulu. Iya. Coba saya lihat kerjaan kamu. Benar belum alfanya. Tapi masih kurang lengkap. Iya, masih kurang lengkap. Ini siapa namanya? Rian. Ya. Saya bingungnya ada 2. Rian ada, Adrian ada. Adrian sama Rian beda ya? Iya. Yang nomor 2 itu bisa kita jawab kalau kita punya pengalaman. Pernah nggak sih kita ngedengerin atau mendengarkan sebuah ceramah gitu? Ayo, Len.
Cari di sini nggak ada. Masa nggak ada? Kalau memang di dalam itu nggak ada, ya berarti kelompok kami memang tidak menemukan adanya kalimat fakta. Di dalam teks masa tidak ada kalimat faktanya. Gerard, kelompok kamu ketemu kalimat faktanya? Ketemu? Ketemu dong. Kelompok teman kamu dia menemukan ada kalimat faktanya. Dibacanya paragraf dulu, satu paragraf baca dulu. Diskusinya gimana? Sudah ada yang selesai, anak-anak? Belum? Kesempatan 5 menit lagi. Ya. Kelompok kamu menemukan kalimat fakta? Alhamdulillah ada ya. Itu untuk nomor 5 kan disuruh mereka ya Pak. Ya. Itu dijadikan satu paragraf aja ya. Jadikan satu paragraf, namanya ringkasan, satu paragraf aja. Tidak Baik, usah, Pak. tidak usah banyak-banyak ya. Terima kasih. Ketemu kalimat yang fakta. Belum. Ayo nak 5 menit lagi nak. Aman sudah kelompok ini? Ini si Rian pasti bisa. Ya kamu tinggal tandain aja. Dibaca di mana bagian-bagiannya. Nah. Gampang mengerjakannya, kamu tinggal lihat aja. Ya kan? Tidak usah dicatat ulang. Ya. Iya, tidak usah diulang. Rian nih jagonya nih. Tinggal 5 4 menit lagi. Tambahin lagi. Mudah kok, tuh ada semua. Yang sulit nomor 5 mungkin ya. Kesimpulannya satu paragraf saja. Ringkasan, ya maksud saya ringkasannya. Aman.
Udah beres ya, ini waktu 3 menit lagi, gimana? Cukup? Oh udah. Ya, nggak ada diskon sih waktunya. Satu lagi. Jadi dia diminta untuk membuat kesimpulan dari bacaan teks tadi. Diringkas aja, diringkas. Gak apa-apa, namanya ringkasan. Ya, menurut kamu bagian ringkasannya dari bacaan itu tuh apa? Intinya aja. Jelas di sini pentingnya berbahasa santun, ya. Kita sadar ya, kadang-kadang sebagai seorang pelajar bahasa santun kadang-kadang susah juga. Harus belajar pelan-pelan ya nak ya. Kalau Rian, kalau saya lihat bahasanya santun dia sama guru. Tapi kalau sama teman-teman juga begitu ya. Udah? Minta tambahan terus. Kelompoknya Gerard sudah. Oke, aman. Kelompok 1 aman. Sudah beres. Kelompok 2, Rian, sudah beres belum? Dikit lagi. 3, Yoel, dikit lagi. Dikit lagi semua. Teksnya itu ada di ini ya. Di internet ada ya teks. Pentingnya. Ada kan? Kita cari di internet. Ya. Ini yang penting ini. Pentingnya berbahasa santun. Ini. Namanya anak pelajar ya. Kita kan belajar mengarah ke sini nih. Kadang-kadang kita lupa berbahasa santun seperti apa. Sama? Nomor 2. Iya, nomor 2 ya. Terus yang nomor 5 sendiri. Tapi ketemu di sini yang nomor 2, yang nomor 1 aja kalau emang kita menemukan, nggak usah banyak-banyak. Belum. Udah. Contohnya 1 aja, nggak apa-apa. Kelompok Yoel, oke, aman. Jalat aman. Ryan, aman, oke. 1, 2, 3 aman. 4. Dikit lagi. 5 aman. 5 aman. Oke, kita tunggu kelompok 4. Kita kasih waktu.
Satu aja. Boleh dua. Nanti satu kelompok kasih kesempatan 7 menit aja. Lemes amat, Dipa. Waduh. Kalau di ibadah ada ceramahnya ada ya, pasti ya. Ini murid saya dua-duanya nih. Iya benar. 1, 2, 3, 4 aman. Yang belum aman kelompok berapa? Dikit lagi. Nah, jangan terburu-buru. Lucu juga nih anak-anak. Kenapa anak muda? Oke, udah. Udah ya, udah siap ya. Kelompok 1 Gerard aman. Aman ya, 2 siap, 2, 3 siap. Kelompok 4, oke. 5 aman udah ya. Baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, nanti ketika teman kalian membacakan hasil kerja kelompoknya, silakan kalian mengomentari boleh. Atau yang ingin menambahkan juga boleh. Siapa yang mau maju untuk pertama kali? Kelompok siapa? Kita urut ya. Diurut dari pertama. Karena setiap kelompok membacakan semua. Gitu. Ya. Oke. Yang maju berdua, jangan semuanya nanti ini. Boleh, nanti pilih ya. Pilih. Siapa yang mau duluan? Kelompok 3. Bani, Dey, Renaldi. Namanya Rey ya. Renaldi ditemenin siapa? Berdua aja. Berdua aja. Berdua, kalau satu nanti seorang diri kasihan. Kalau berdua biar Oke, anak-anak. Ini dari kelompok Ray ingin mempresentasikan. Silakan. Yang keras Ray, supaya kedengeran.
Suaranya digedein ya. ada fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan pada nuansa agama itu kalimatnya ada di paragraf 2 kalimat pertama. Soal nomor 5, ringkaslah teks ceramah di atas dengan menggunakan bahasa pemilihan kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung menurun kesantunannya. Dibanding dengan zaman saya dulu ketika kanak-kanak, fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan sering dari nilai-nilai etika dan agama. Ini saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Sekian presentasi kita. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Nggak apa-apa, nanti dibantu sama kelompok yang lain. Andrian? Mengapa dikatakan itu teks ceramah? Menurut saya karena Menurut saya karena apa ya? Oke. Kelompoknya dibantu dong. Yang lain? Ya, Yoel. Kamu menambahkan aja, menurut kamu gimana? Harusnya melihat jadi kembali lagi dari pengertiannya, maksudnya. karena ya kita sudah membahas pentingnya berbahasa santun. Orang yang memberi ceramah merasa bahwa dalam masyarakat santunan sudah semakin menurun, makanya dia ceramah. Seperti itu. Ya, ada yang nambahin? Bantu. Rian, Ustaz. Dan masyarakat terutama serta diberikan beberapa informasi seperti apa yang disebutkan oleh kelompok video yang harus disebut tampak pada kesalahan. Iya, karena didukung oleh argumennya. Mana, Rian? Oke? Sudah paham? Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih ya kelompoknya, Re. Silakan. Berikutnya, Gerard, kelompok 1, silakan. Tolong suaranya yang keras ya, Bapak nggak kedengeran ini. Bapak ada di belakang. Yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan dalam teks ceramah di atas? Dan yang kedua, penulisan teks ceramah ingin menjelaskan mengenai betapa pentingnya berbahasa praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan bahwa dalam kehidupan kita sekarang atau zaman ini banyak sekali penggunaan kata-kata yang kesantunannya menurun, tidak ketepatan. Mau saya kasih contoh ya. Apakah dalam dari hasil kamu temukan memang ada itu yang lain karena ada di satu yang yaitu pemilihan kata-kata oleh masyarakat yang cenderung makin menurun penggunaannya dibandingkan dengan zaman saya ini
berbangsa satu harus sudah menjadi suatu tradisi orang. Bagaimana misalnya ceramah di atas dengan menggunakan bahasa asing. Jadi yang pertama, itu pentingnya kita untuk menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain harus melakukan menghargai. Ya, tangan untuk kelompok 1 ya, Gerald ya. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Karena mungkin ada yang berbeda ya. Kelompok 1 dia menemukan kalimat faktanya itu ada di paragraf 1. Tapi ada juga yang di paragraf 2. Ya. Ya, yang pertama itu kalimat fakta yang pertama kamu tadi apa? Kenapa memilih itu gitu teman-teman? Paragraf 3. Di sini kami menyatakan bahwa itu adalah hal fakta karena pada dasarnya berbangsa satu seharusnya sudah menjadi satu tradisi. Itu menjadi tradisi dan kami mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat fakta. Sudah menjadi tradisi. Terutama bangsa kita ya. Bangsa kita tuh asal usulnya memang kita tuh punya tradisi menggunakan bahasa yang santun. Itu dijadikan kalimat fakta bagi kelompok ini. Sudah mulai pudar, makanya ditambahin menggunakan kata seharusnya. Merujuk pada fungsi yang sekarang. Itu menurut penjelasan kelompoknya Gerald. Jelon ada? Oh enggak? Sudah cukup? Oke. Sudah cukup ya? Yang belakang gimana? Sudah cukup ya? Oke ya? Oke, terima kasih kelompoknya Gerald. Selanjutnya, kelompok berapa? 4. Peribahasa atau pepatah mulutmu harimaumu. Sejak ada praktek dari zaman ini banyak sampai makin berkurang atau penurunan standar moral. Sehingga sebelum kita berkata-kata atau berbicara, sebaiknya kita memikirkan dahulu apa yang kita lakukan itu akan menyakiti hati lawan bicara kita atau tidak. Yang ketiga, sebutkan struktur yang ada di teks drama di atas. Strukturnya paragraf 1 ini membuka, paragraf 2 itu isi, dan paragraf 3 itu penutup. Sudah? Ya. Dari kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Nggak ada ya yang mau menyanggah, nggak ada. Hah? Oh ya. Ada yang mau bertanya, silakan.
Ya, sudah cukup? Jelas? Satu? Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Oke, baik. Itu dari kelompoknya Awen. Terima kasih kelompok Awen. Silahkan kembali ke tempat. Lanjut. Siapa? Satu sudah. Dua. Tiga. Dua belum ya? Dua ya. Ini dua ya? Ya, silakan. Ayo berdua dengan siapa? Nanti bisa membantu. Biasanya Rian yang bisa presisi. Perfect. Ya, itu tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan. Alwet. Kelompok yang lain bisa membantu ya. Ada yang mau bantu? Gerard atau Rian? Ya, silakan. Rian mau bantu dari kelompoknya ya. Coba diulang Alven tadi pertanyaannya.
Ya, itu jenisnya. Bagaimana Alwen? Ya, yang lain? Sudah cukup? Oke. Terima kasih dari kelompok ini. Kelompok 2, terima kasih. Kita kasih kelompok 2. Kelompok berikutnya yang belum. Kelompok 5 ya, silakan. 1, 2, 3, 4 sudah. Aman ya, tinggal 5 ya. Kalau ada sebutkan. Jawabannya adalah ya ada. Kalimat faktanya itu berada pada paragraf 1 kalimat 1. Itu pemilihan kata-kata orang masyarakat kira-kira itu dibandingkan dengan zaman saya dulu ketika kata-kata nomor pertimbangan yang itu disatukan irama di atas dengan menggunakan bahasa sendiri. Akhir-akhir ini masyarakat cenderung memilih kata-kata yang bersifat kasar dan menyerang. Hal tersebut bisa saja menyakiti hati lawan bicara. Hal tersebut menunjukkan penurunan nilai moral dan agama dalam masyarakat. Sebenarnya kebanyakan masyarakat terhadap budaya berkata-kata pula dan tidak terguna. Tidak sepenuhnya juga berkaitan dengan adat dan pergaulan yang berlaku. Berbicara dengan santun harus dimiliki sejak kita kecil, supaya kita lebih menghargai lawan bicara kita. Ya, itu dari kelompok 5 ya, terakhir ya. Oke, teman-temannya ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, Gerald silakan, kelompok 1 ingin menanggapi saja katanya. Ya, digrogi. Ya, yang disampaikan bagus, cuman dari penampilan suaranya terbata-bata, grogi atau apa. Yonsina suaranya halus sekali, nggak kedengeran ya. Iya, nggak usah diulang. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada nambahin? Rian? Oke, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih kelompok 5. Kita kasih aplaus kelompok 5. Silakan. Ya. Baik, anak-anak. Sebagai di akhir nih ya, di akhir. Ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan apa yang tadi saya jelaskan dari materi sampai pada saat kita kerja kelompok, apa sih yang kita dapat dari materi ceramah pada kali ini? Ada yang bisa? Oke, Monik ya. Ya, silakan Monik memberikan kesimpulan ya. Soalnya keras ya Monik ya, supaya kedengaran yang di belakang nggak kedengaran. Silakan Monik, berdiri Monik silakan. Biar kelihatan.
saja. Ada yang mau nambahin? Tepuk tangannya buat Monik. Dia udah bisa ambil kesimpulan. Yang lain? Ada yang mau nambahin? Ya, siapa namanya? Aduh, belakang. Julia. Iya, Julia silakan. Ya, itu saja. Ya. Oke, terima kasih Julia. Oke. Terakhir, Nana. Dari materi tentang teks ceramah, apakah kalian semua sudah cukup jelas? Jelas. Bagaimana tadi pembelajaran kita kali ini? Seru ya. Maju malu-malu tapi kena ya. Kalau di bahasanya kelompok 1, aman Pak. Aman dalam artian mengerti ya. Jadi nanti ke depannya kalian sudah tahu apa sih yang maksud dengan ceramah. Jangan sampai mama kita atau ibu kita marah-marah dibilang lagi ceramah. Gitu kan. Ya. Jangan seperti itu. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang video ceramah. Nanti saya akan menampilkan beberapa video ya. Ceramah, khotbah, satu lagi pidato. Ya. Nah, nanti kalian bisa menganalisis atau mengidentifikasi untuk dari ketiga itu, kemudian apa sih perbedaan-perbedaannya. Ya. Saya rasa pembelajaran kita sudah cukup. Kita tutup dengan silakan ingin memimpin doa. Ya, Joy, silakan Joy. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Yuk.